Baik, Tribuners, untuk lebih jelas terkait debat kedua Pilkada Mesuji pada hari ini, kita sudah terhubung dengan pengamat Pak Triyono. Selamat siang Pak Triyono. Ya, Mbak Novi. Baik Pak, langsung saja ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak sendiri tentang pentingnya debat kedua Pilkada Mesuji ini? Apakah ini terdampak kepada elektabilitas calon tersebut? Ya, jadi kalau kita melihat apa yang dijadwalkan KPU Kabupaten Mesuji, itu untuk debat publik ini kan diagendakan sebanyak 3 kali. Siang ini diagendakan untuk debat yang kedua. Nah, tentu ketika pertanyaannya, apakah pasca debat ini akan memberikan pengaruh terhadap elektabilitas para paslon? Tentu iya. Tetapi sifatnya tidak akumulatif menjadi sebuah kesimpulan. Mengingat nanti pasca debat kedua ada debat ketiga. Nah, kemudian tergantung dari debat terakhir nanti yang akan menjadi pamungkas. Maka dalam setiap proses debat publik, para paslon itu seyogianya ada sebuah preferensi gitu ya, kenaikan narasi-narasi yang dibangun dalam proses debat 1, 2, dan 3. Nah, sehingga publik dalam hal ini rakyat Kabupaten Mesuji itu menilai bahwa apa-apa yang disampaikan oleh para paslon, ya ada 4 paslon di Kabupaten Mesuji itu, tidak hanya sekedar narasi-narasi kosong, tidak hanya formalitas semacam gitu ya, tetapi ada ide-ide dan gagasan yang memang dari debat ke debat itu lebih meyakinkan publik masyarakat Mesuji dalam hal ini. Nah, sehingga barangkali ketika debat publik pertama kemarin paslon X itu unggul dari sisi elektabilitas, tapi di debat kedua ini belum tentu gitu ya. Jadi sifatnya masih fluktuatif, belum bisa kita simpulkan pasca dari debat 1, 2, atau 3 ini. Jadi kita masih melihat pergerakannya nanti. Itu Mbak Novi. Baik Pak Triyono, jadi masih fluktuatif dan belum terlihat ya Pak Triyono. Tapi sejauh ini dari keempat calon itu apakah ada salah satu calon yang lebih unggul dalam penyampaian visi misi Pak? Kalau saya perhatikan dari debat pertama kemarin itu sifatnya masih normatif ya Mbak ya. Artinya belum ada gagasan-gagasan yang menonjol dalam artian apa sebenarnya yang akan mereka lakukan 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita perhatikan dari visi misi kemudian program, sifatnya masih terkesan normatif gitu ya. Nah, inilah kemudian di debat kedua ini para paslon itu seyogianya lebih menggigit gitu ya. Tidak usah, dalam artian tidak usah ditutup-tutupi ya, hal-hal yang memang sekiranya itu perlu disampaikan kepada publik, sampaikan, karena rakyat sendiri nanti akan menilai gitu ya, terkait dengan program-program yang rasional, yang realistis, yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Karena debat publik ini tidak hanya dilihat oleh publik sebagai sebuah adu gagasan saja, tetapi sebagai bagian dari wujud ya. Nanti 5 tahun ke depan itu akan dibawa kemana Kabupaten Mesuji. Nah, jadi dari debat publik inilah kemudian nanti arah politik masyarakat itu bisa memetakan, oh ini loh paslon yang betul-betul realistis, rasional, terkait dengan programnya, tidak muluk-muluk tapi real, menyentuh apa yang diharapkan oleh masyarakat Mesuji. Gitu Mbak. Jadi kita berharap di debat kedua ini ya itu tidak monoton dan tidak normatif, tapi ada gagasan-gagasan yang lebih menggigit lah ya, yang lebih brilian untuk disampaikan kepada publik masyarakat Mesuji. Itu Mbak. Baik Pak Triyono, masih tentang debat nih Pak Triyono ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada debat kedua kali ini itu bertemakan ekonomi, infrastruktur, hukum, SDM, dan pendidikan. Tapi di antara tema debat tersebut seharusnya mana yang lebih ditekankan nih Pak Triyono? Jadi dari unsur apa yang menjadi topik debat kedua ini tentu menjadi penting semua ya. Hanya saja biasanya publik ini kan yang langsung bersentuhan dengan real dirasakan oleh masyarakat. Contoh terutama dalam hal ini infrastruktur ya. Bagaimana kondisi jalan di Kabupaten Mesuji itu dirasakan oleh masyarakat sekarang. Nah, terutama akses infrastruktur jalan
yang menghubungkan antar kampung, kemudian akses-akses yang di mana di daerah-daerah tersebut menjadi lumbung dari sektor ekonomi. Nah, jadi saya rasa yang akan menarik dalam debat kedua ini adalah akan mempergunjingkan, akan memperdebatkan terkait dengan isu-isu infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten Mesuji. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan ya, saya rasa ini juga akan menjadi topik yang hangat diperdebatkan ya, bagaimana pengentasan pendidikan di Kabupaten Mesuji itu bisa lebih maju gitu ya. Artinya anak-anak itu tidak ada yang putus sekolah, kemudian wajib belajar 9 tahun itu bisa terrealisasikan dengan bantuan dari pemerintah tentunya. Nah, disinilah kemudian bagaimana topik-topik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Mesuji dari sisi infrastruktur jalan dan pendidikan, menurut saya ini nanti akan didominasi ya dalam perdebatan di debat publik kedua ini. Baik Pak, juga di Pilkada Mesuji ini banyak menarik perhatian karena dinamika politik lokal yang cukup menarik nih Pak ya. Menurut Ya, Bapak betul. sendiri, apakah debat publik ini bisa menjadi penentu bagi pemilih yang belum menentukan pilihannya atau swing voters gitu Pak? Ya, bisa saja ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan dalam debat ini. Tetapi ada sebuah pergeseran gitu ya. Dari elektabilitas itu sangat memungkinkan. Dari mana itu berasal? Ya dari penampilan nanti. Ya, karena ketika paslon itu sifatnya hanya normatif dan monoton dalam menyampaikan apa yang menjadi visi, misi dan program kurang meyakinkan ya, dia akan stagnan dari sisi prosentase kenaikan elektabilitas. Tapi manakala nanti paslon itu dalam menyampaikan narasi-narasi debatnya itu meyakinkan, kemudian ide gagasan yang disampaikan itu menarik gitu ya, itu saya rasa akan memberikan sebuah prosentase kenaikan elektabilitas. Nah, ini terutama di kalangan milenial gitu ya. Karena di era digitalisasi seperti ini anak-anak muda, pemilih pemula itu biasanya mana yang viral, ya, mana yang menarik menurut mereka itu biasanya yang secara food itu akan mengalami elektabilitas kenaikan gitu, Mbak. Baik Pak, juga mengingat tantangan yang dihadapi oleh Mesuji ini kan dalam pembangunan dan juga ekonomi daerahnya ya Pak ya. Mungkin Betul. ada nggak sih Pak langkah konkret yang dapat diharapkan dari keempat paslon ini saat menunjukkan di debat, jadi nggak normatif jatuhnya ya Pak ya? Betul. Jadi memang paslon ini ya tentu dengan mereka maju dalam kontestasi Pilkada Mesuji ini sudah memperhitungkan dan mendalami terkait dengan kondisi medan wilayah di Kabupaten Mesuji. Inilah yang kemudian perlu dipetakan oleh para paslon dengan potensi yang ada, dengan peluang yang ada gitu ya. Akan dibawa kemana Mesuji ke depan. Dan bagi sebuah daerah itu ya, itu tidak perlu semua potensi itu harus ditonjolkan menjadi skala prioritas, tapi ada beberapa item yang perlu menjadi karakteristik ya, ciri khas suatu daerah. Nah, katakanlah Mesuji itu lebih menonjolkan dari sisi hasil perikanannya umpamanya. Nah, maka orang akan menjadi lebih care gitu ya, menjadikan Mesuji sebagai objek, sebagai sentraknya dari perikanan katakanlah. Ini ketika akan dijadikan sebuah program atau dari potensi wisatanya, ada tidak Mesuji ini yang bisa menjadi nilai jual gitu ya, sehingga uh, masyarakat kemudian dari luar itu berbondong-bondong ke Mesuji untuk mendatangi potensi wisata yang ada di Mesuji, atau dari perkebunan atau dari pesawahan. Nah, jadi para paslon ini akan lebih menarik gitu ya ketika mampu memetakan antara potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Mesuji, mana yang kira-kira ya ke depan itu bisa menjadi skala prioritas dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Mesuji ini sendiri. Nah, tentu ketika pembangunan itu bisa berjalan gitu ya, infrastruktur bisa berjalan, yang akan didapat itu adalah kesejahteraan yang akan dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Mesuji. Itu, Mbak. Baik Pak Triono, kita kan masih menunggu sampai hasil debat yang ketiga nih ya Pak Triono. Namun Ya, apakah hasil debat
ini bisa benar-benar mempengaruhi hasil akhir pemilihan? Ataukah ada faktor lain seperti basis massa dan juga jaringan politik di dalamnya? Ya, kita tidak tahu ya hari-hari ke depan sampai 27 November itu seperti apa. Yang jelas tadi seperti yang saya katakan, dari debat ke debat, elektabilitas paslon ini akan naik turun. Nah, tentu debat ini juga tidak menjadi faktor utama gitu ya, kenaikan atau penurunan elektabilitas seorang paslon dalam kontestasi pilkada ini. Karena masih ada faktor-faktor yang lain yang juga mempengaruhi elektabilitas itu sendiri. Nah, maka selain dari debat ini sendiri, paslon seyogyanya tetap memaksimalkan ya masa-masa kampanye dengan pendekatan yang lebih merakyat gitu ya, yang langsung turun ke masyarakat, tidak hanya dalam kampanye-kampanye besar, tapi langsung terjun ke masyarakat melalui simbol-simbol relawan, kemudian mesin partai semakin digerakkan dan semakin dipanaskan. Nah, nanti ketika kolaborasi antara kampanye yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kemudian narasi-narasi yang dibangun dalam debat publik itu meyakinkan publik, ya, ini tentu akan menjadi sebuah poin bagaimana elektabilitas dari seorang kandidat paslon ini nanti lebih meyakinkan kepada masyarakat. Nah, jadi itu Mbak, kita belum bisa menyimpulkan gitu ya, karena Mesuji ini di samping paling banyak gitu ya, paslonnya juga cukup menarik gitu ya. Nah, artinya ini pasti akan terjadi fluktuatif naik turun elektabilitas. Nah, nanti biasanya di hari-hari tenang itu sudah akan mulai terlihat gitu ya, elektabilitas mana yang lebih menonjol. Walaupun kesimpulannya tetap kita berpatokan di hasil pilkada nanti ya, 27 November. Baik Pak Triyono, kita tunggu saja mungkin ya Pak ya. Tapi Ya, harapan betul. kita semoga dengan adanya debat kedua hari ini dapat mencerahkan masyarakat terkait keempat paslon tersebut ya Pak. Betul, itu Mbak. Baik Pak Triyono, Ya, terima kasih atas waktu dan informasinya. sama-sama Mbak Novi. Selamat siang. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik Tribuners, itulah Breaking News bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Selamat siang dan sampai jumpa.